Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Kesini dari Divisi Jiwa Suci sedang bertarung dengan Pan Changhai. Namun setelah beberapa saat Kesini dengan mudah mengalahkan Pan Changhai dari Divisi Angin dan Guntur. Pertarungan selanjutnya adalah Chen Long, seorang murid dari Divisi Angin dan Guntur melawan Hun Fu Tin Feng dari Divisi Jimat. Huan Fu Tin Feng adalah keturunan dari leluhur sekte Huan Fu Shenzong. Pada saat ini, Huan Fu Tin Feng yang berada di arena Wolong nomor 1, langsung melesat menuju ke arena Wolong nomor 2, dan setelah itu Hun Fu Tin Feng memberi hormat mengepalkan tinjunya ke arah Chen Long dan berkata, "Tolong, ajari aku," ucap dari Huan Fu Tin Feng. Mendengar kata-kata itu, Chen Long langsung berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa mengajarimu, Saudara Huang Fu, ketika Anda berada di tingkat ke-8 jiwa janin 3 tahun lalu, Anda sudah berada di urutan ke-40 dalam daftar Wolong." "Saya mengaku kalah," ucap dari Chen Long. Chen Long sangat jelas tentang kekuatannya sendiri. Kekuatannya tidak sebaik Pan Changhai, Chen Long tahu bahwa dirinya bukan lawan Huang Fu Tin Feng, jadi Chen Long memutuskan untuk menyerah. Pada saat ini, Kepala Divisi Angin dan Guntur bertepuk tangan dan berkata, "Kamu bisa mengalahkan jenius dari Divisi Senjata dan itu telah membuktikan bahwa kamu sangat kuat, dan kamu harus melangkah maju di masa depan," ucap dari Kepala Divisi Angin dan Guntur. "Baik guru," ucap dari Chen Long. Kepala Divisi Angin dan Guntur kini menatap Huang Fu Tin Feng dan tersenyum ramah, "Tin Feng, kamu luar biasa dalam bakat dan kecerdasan, lelaki tua ini menantikan penampilanmu kali ini, tolong bekerja keras," ucap dari Divisi Angin dan Guntur. "Terima kasih atas pujianmu," ucap dari Huan Fu Tin Feng. Setelah Huang Fu Tin Feng menjawab, sosoknya itu muncul di arena Wolong nomor 3. Pada saat ini, Taois Murong Sishi di Menara Giok memelototi Kepala Divisi Angin dan Guntur. Taois Murong secara alami tahu bahwa sikap Kepala Divisi Angin dan Guntur terhadap Huang Fu Tin Feng bukan karena dia adalah keturunan leluhur. Alasan mengapa Taois Murong sangat tidak senang adalah karena, pada saat menasehati Chen Long, Kepala Divisi Angin dan Guntur membawa-bawa nama divisi senjatanya, dan mengatakan seperti merendahkan divisinya. Adapun guru Huang Fu Tin Feng, wanita tua dari Divisi Jimat, dia melirik Kepala Divisi Angin dan Guntur dan mendengus dingin, "Saya tidak perlu Anda untuk mengharapkan kinerja murid saya. Anda harus menjaga murid Anda sendiri," ucap dari Kepala Divisi Jimat. Setelah itu, Xiao Qingxuan, seorang murid dari Divisi Jiwa Kuno dan salah satu dari 13 wanita cantik, pergi ke arena pertarungan. Dia mengenakan gaun putih, dia berdiri ramping di arena Wolong nomor 2. Setelah token identitas dilarang, lawannya adalah Baili Longtian. Ketika para murid dari Divisi Jiwa Kuno melihat bahwa lawan Xiao Qingxuan adalah Baili Longtian, mereka tahu bahwa keduanya tidak akan bisa bertarung. Desas-desus dari Divisi Jiwa Kuno adalah, "Qingxuan Bingbing adalah yang pertama. Itu tergantung pada apakah ketidakadilan itu setuju atau tidak, dan itu tergantung pada apakah Longtian mau atau tidak." Kalimat ini sepenuhnya mencerminkan bahwa Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing, Jun Buping, Baili Longtian, kekuatan keempatnya setara. Pada saat yang sama, kalimat ini memiliki arti lain. Alasan mengapa itu tergantung pada apakah Buping setuju atau tidak tergantung pada apakah Longtian mau atau tidak. Alasan mendasar adalah bahwa Jun Buping selalu mengejar Sangguan Bingbing, sementara Baili Longtian selalu mengagumi Xiao Qingxuan. Setelah Xiao Qingxuan mengalahkan Sangguan Bingbing, ketika dia naik tahta menjadi kekuatan nomor 1 di Divisi Jiwa Kuno, Jun Buping pasti akan menantang Xiao Qingxuan, dan dalam hati Jun Buping, jika Sangguan Bingbing yang bisa menjadi nomor 1, maka jangan Jun Buping tidak memikirkan Xiao Qingxuan. Oleh karena itu, pada saat ini, di hati para murid garis keturunan Jiwa Kuno, tidak perlu diketahui bahwa Baili Longtian pasti akan mundur tanpa perlawanan. Baili Longtian melesat menembus langit rendah dan muncul di arena Wolong nomor 2. Di arena Wolong nomor 2, Baili Longtian menatap mata Xiao Qingxuan, dipenuhi dengan cinta yang tak ada habisnya. "Qingxuan, saya sangat lega bahwa Anda mewakili Jiwa Kuno kami untuk bersaing untuk 8 besar," ucap dari Baili Longtian.
Warna aneh melintas di mata indah Xiao Qingxuan, giginya terbuka ringan, wajahnya meminta maaf, dan dia berkata sambil berpikir, perjanjian saat itu hanya dibuat oleh saya karena marah. Anda tidak harus terus melakukan janji itu. Saya benar-benar tidak suka, maafkan aku, ucap dari Xiao Qingxuan. Xiao Qingxuan menolak agar Bai Li Longtian tidak menyerah. Namun Bai Li Longtian tersenyum sedikit, meninggalkan kalimat, dan menembak jatuh di puncak. Kata-katanya ringan dan pendek, hanya dengan 3 kata, saya akan menunggu, ucap dari Bai Li Longtian. Mendengar ini, mata Xiao Qingxuan menunjukkan kilatan kelembutan. Jelas, dia tidak acuh pada Bai Li Longtian. Setelah Xiao Qingxuan menghela nafas dengan suara rendah, dia mendarat di arena Wolong nomor 3 dan bergabung dengan murid-murid jiwa kunonya dan berdiri berdampingan. Pertarungan berikutnya adalah untuk Gu Yishan, salah satu dari 3 murid langsung kepala divisi angin dan guntur untuk melawan murid dari divisi guntur juga yang berana Duan Yu. Duan Yu tahu bahwa dia bukan lawan Gu Yishan, jadi dia dengan mudah mengakui kekalahan. Matahari terbenam, dan hari mulai senja. Sen Subing di menara giok perlahan-lahan bangkit, dan suara-suara alam tertinggal di langit di atas puncak. Selanjutnya, murid dan Maesaya Mu Mengyi yang akan bertarung. Mengyi, jangan biarkan kepala ini khawatir, ucap dari Sen Subing. Baik, murid patuh, ucap dari Mu Mengyi. Lalu Mu Mengyi tersenyum pada Tan Yun, dan berkata, aku pergi, ucap dari Mu Mengyi. Hati-hati, ucap dari Tan Yun, senyum menawan muncul di pipi tampan Tan Yun. Iya, aku akan melakukannya, ucap dari Mu Mengyi sambil terkikik, dan pada saat berikutnya, Mu Mengyi berubah menjadi bayangan merah, dan sudut-sudut roknya terbang, muncul di arena Wolong nomor 2. Setelah Mu Mengyi menembakkan sinar kekuatan spiritual ke token identitas di tangannya, token itu dilarang untuk diangkat, dan 7 karakter Xiao Jingkong dari divisi jiwa binatang. Melihat 7 karakter, mata indah Mu Mengyi terlihat, penuh dengan cahaya dingin. Mu Mengyi tahu bahwa di antara murid-murid dari divisi jiwa binatang, Lin Dong, yang dibunuh oleh Jun Buping, terikat untuk tempat pertama dalam kekuatan dengan Taisan. Chen Song peringkat kedua, Xiao Jingkong dan Bai Su, berada di urutan ketiga, tetapi kekuatannya saat ini bahkan lebih baik daripada Bai Su. Mu Mengyi selalu ingin membunuh Xiao Jingkong, karena dia dan Chen Song, cucu dari Murong Hong, tetua kedua dari jiwa binatang, bukanlah orang yang baik. Pada awalnya, Tan Yun membunuh Murong Kun di gerbang luar Meteorite Canyon. Kemudian, Chen Song mengetahui bahwa Mu Mengyi memuja jiwa binatang, dan setelah mengetahui bahwa Mu Mengyi adalah wanita kesayangan Tan Yun, dia mempermalukannya setiap kali dia melihatnya. Dan Xiao Jingkong ini, bersama dengan Chen Song sekali, ingin menculik dan menodai Mu Mengyi, tetapi untungnya Mu Mengyi selalu lolos. Kekuatan Mu Mengyi rendah pada awalnya, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya. Dia juga tahu bahwa jika dia bukan murid dekat Wu Hong, dia akan dibunuh oleh Xiao Jingkong dan Chen Song sejak lama. Karena itu, ketika Mu Mengyi melihat bahwa lawannya adalah Xiao Jingkong, amarahnya mengamuk di sarafnya. Di teras Wolong nomor 3, Xiao Jingkong tidak segera menghadapi Mu Mengyi, tetapi datang ke sisi Tan Yun dengan senyum sinis, dan berkata dengan getir, Tan Yun, hari ini, aku akan membiarkanmu menonton, bagaimana gadis kecil Mu Mengyi ini terbunuh olehku. Aku akan membunuh Mu Mengyi sekarang, dan kemudian, dalam duel berikutnya, kamu berdoa kepada Tuhan untuk tidak bertemu denganku, jika tidak, aku akan membuatmu mati jelek, ucap dari Xiao Jingkong. Mendengar ini, Tan Yun melirik Xiao Jingkong dan tersenyum meremehkan, sayang sekali, kamu tidak punya kesempatan untuk bertarung denganku sama sekali, kamu harus bertahan dulu, ucap dari Tan Yun. Haha, benarkah? Mari kita lihat, ucap dari Xiao Jingkong. Lalu setelah itu Xiao Jingkong melesat pergi ke arena Wolong nomor 2. Dan menatap Mu Mengyi kemudian mencibir, kamu adalah pengkhianat murid jiwa binatang, seorang pengkhianat yang harus dibunuh oleh semua orang. Hari ini aku akan mengambil hidupmu dan memberitahu nasib mengkhianati garis jiwa binatang, ucap dari Xiao Jingkong. Suara Xiao Jingkong jatuh, dan di puncak gunung, puluhan ribu murid divisi jiwa binatang bergema seperti gelombang. Kakak senior Xiao berkata benar, bunuh pengkhianat ini. Kakak Xiao,
Kamu pasti bisa membunuhnya, kami percaya padamu. Bunuh, bunuh, ucap dari teriakan para murid divisi jiwa binatang. Di gedung batu giok, wajah tua pucat Wu Hong akhirnya menunjukkan senyuman, dia sepertinya melihat bahwa Mu Mengyi akan disiksa secara brutal oleh Xiao Jingkong. Menghadapi penghinaan Xiao Jingkong, Mu Mengyi tidak mengkritik. Melihat Mu Mengyi hanya diam saja, Xiao Jingkong berteriak, "Pelacur, bersiaplah untuk pergi ke neraka," ucap dari Xiao Jingkong. Ketika Xiao Jingkong hendak memulai gerakan, tiba-tiba Mu Mengyi itu bergerak. Ini adalah pertama kalinya Mu Mengyi mulai menyerang lebih dulu sejak kompetisi besar 9 divisi. Tiba-tiba, kekuatan spiritual yang mempesona dan kuat serta kekuatan kematian hitam pekat meledak dari tubuh Mu Mengjia, membuat ruang di sekitarnya seperti riak air. "Nirvana Bible," ucap dari Mu Mengyi. Segera setelah itu, tangan kiri Mu Meng yang lemah dan tanpa tulang membentuk aturan misterius di dadanya, napasnya tiba-tiba melonjak, dan rambut hitamnya yang panjang seperti air terjun bergerak tanpa angin. Aura yang memancar darinya membuat kekosongan dalam radius 100 kaki ditutupi dengan retakan ruang yang padat dan ramping dalam sekejap, seolah-olah kekosongan ini akan runtuh kapan saja. "Sialan, kuat sekali," ucap dari Xiao Jingkong. Xiao Jingkong merasakan nafas Mu Mengyi, melihat pemandangan mengerikan di depannya, hawa dingin memancar dari telapak kakinya dan mencapai jantungnya. "Saudara Xiao, kamu bukan lawannya, lari," ucap dari Chen Song. Pada saat ini, Chen Song di aren Wolong nomor 1 berteriak dengan tergesa-gesa. Tidak perlu untuk pengingat Chen Song, Xiao Jingkong telah menoleh, berubah menjadi bayangan dan bergegas ingin melarikan diri dan menuruni arena dengan panik. "Mati," ucap dari Mu Mengyi. Sebuah suara tanpa jejak emosi datang dari mulut Mu Mengyi. Ketika kekosongan bergetar, Mu Mengyi berubah menjadi bayangan merah dengan kecepatan 3 kali lebih cepat dari Xiao Jingkong, dan muncul di mana Xiao Jingkong akan melarikan diri. Mu Mengyi kini tiba-tiba muncul di atas kepala Xiao Jingkong. Kekosongan bergetar, dan lolongan terdengar, lengan kanan Mu Mengyi berbalik ke bawah, dan dengan gelombang langit, seberkas sinar pedang yang berisi kehancuran langit dan bumi, menelannya ke arah Xiao Jingkong. "Aku tidak percaya kamu bisa membunuhku," ucap dari Xiao Jingkong. Pada saat yang sama Xiao Jingkong menyapu arena, tubuhnya tiba-tiba terpelintir. Tiba-tiba, sepasang baju besi bertanda bintang memadat di sekujur tubuhnya. Pada saat yang sama, Xiao Jingkong memegang pedang di tangan kanannya dan menebas ke arah langit. Cahaya pedang besar bercetak bintang menebas ke arah Mu Mengyi. Setelah dia ingin menahan serangan Mu Mengyi, Xiao Jingkong mengira berhasil melarikan diri ke puncak gunung, sehingga Mu Mengyi tidak akan bisa lagi membunuhnya. Namun, Xiao Jingkong melebih-lebihkan dirinya sendiri dan tidak tahu seberapa kuat Mu Mengyi saat ini. "Saya bahkan tidak tahu seberapa kuat Mu Mengyi setelah dia menggunakan Alkitab Nirvana." Cahaya pedang besar yang dilepaskan oleh Xiao Jingkong benar-benar terlalu lemah di hadapan cahaya pedang Mu Mengyi. Dalam sekejap, ada ledakan suara cepat dan kemudian runtuh. Segera, sinar pedang tebasan Mu Mengyi mengenai tubuh Xiao Jingkong, dan armor bertanda bintang yang menutupi seluruh tubuhnya meledak. "Tidak, tolong," ucap teriakan Xiao Jingkong. Xiao Jingkong hanya berjarak 1 kaki dari teriakan serak itu. Ketika dia hendak melarikan diri ke puncak gunung, seluruh tubuhnya meledak dalam cahaya pedang, daging dan tulangnya berubah menjadi kabut darah. Pada saat ini, sutra biru Mu Mengyi terbang ke atas dan menyapu kehampaan. Sebelum Mu Mengyi bisa terbang dari arena, pedang terbang senjata roh tingkat rendah yang Mu Mengyi pegang dengan tangannya tiba-tiba hancur seperti keramik inci demi inci, crash, dan pedang itu jatuh di atas arena. Di puncak, di tengah kerumunan ratusan ribu murid, ada keheningan. Mata para murid yang melihat Mu Mengyi berubah, penuh kejutan dan kebingungan. Terutama para murid dari divisi jiwa binatang, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Jingkong, yang menempati peringkat ketiga dalam kekuatan di antara para murid dari divisi jiwa binatang, tidak akan mampu menahan pukulan Mu Mengyi. Dan Xiao Jingkong masih menggunakan seni bela diri Xingyin, salah satu dari 3 harta murid jiwa binatang, dan dibunuh oleh Mu Mengyi dengan pedang. Yang membuat mereka bingung adalah, latihan seperti apa yang dilakukan Mu Mengyi, mengapa dia yang juga merupakan murid dari jiwa binatang, tidak pernah melihat latihan yang digunakan Mu Mengyi.
Para murid dari jiwa-jiwa binatang berpikir demikian, dan begitu pula 9 kepala di gedung giok, mereka tidak bisa menahan diri untuk melihat Wu Hong, yang akan mati karena marah. Alis putih si Changqing berkedut, dan dia berkata dengan tidak senang, Wu Hong. Mu Mengyi dulu adalah murid langsungmu, latihan macam apa yang kamu ajarkan padanya, ucap dari si Changqing. Menurut pendapat si Changqing, Wu Hong lah yang mengajarkan Mu Mengyi, dan bisa dikatakan bahwa Wu Hong lah yang memaksa Mu Mengyi keluar dari garis jiwa binatang. Si Changqing masih percaya apa yang dikatakan Tan Yun, bahwa Wu Hong lah yang memberi Wu Feixiong pil mimpi dan menghasut putranya untuk mencemarkan Mu Mengyi. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin Mu Mengyi keluar dari garis keturunan jiwa binatang? Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Wu Hong, dan mereka ingin tahu melalui dia latihan seperti apa yang dipraktikkan Mu Mengyi, sehingga dia sangat kuat. Tapi jawaban Wu Hong membuat orang tercengang. Wu Hong berkata dengan kosong, orang tua itu memang mengajari Mu Mengyi beberapa keterampilan unik, tapi dia tidak berguna, latihan macam apa yang dia lakukan, lelaki tua itu tidak tahu, lelaki tua ini sama sekali tidak mengajarinya hal-hal ini, ucap dari Wu Hong. Apa? Ucap dari si Changqing mengerutkan kening. Tantai Xuanzong menatap Mu Mengyi, dan mau tidak mau bertanya, Mengyi, latihan macam apa yang kamu latih, ucap dari Tantai Xuanzong. Mu Mengyi berkata tanpa menunjukkan ekspresi apapun, lapor kepada Master Sekte, ini adalah latihan yang diajarkan oleh seorang kakek tua kepada murid-muridnya. Apa nama latihannya? Murid ini tidak tahu, ucap dari Mu Mengyi. Oh, benar, siapa kakek tua di mulutmu? Tantai Xuanzong bertanya. Mu Mengyi berkata tanpa ragu, itu adalah guru tunanganku, ucap dari Mu Mengyi. Semua kata-kata Mu Mengyi adalah percis kata-kata yang diucapkan oleh Tan Yun ketika dia kembali ke kampung halamannya bersama Mu Mengyi dan Zhong Wu Xiao sebulan yang lalu. Pada saat yang sama, setelah Tan Yun kembali ke sekte dari rumah, dia memberitahu Sue Zian bahwa jika ada yang bertanya dari mana asal latihan yang mereka latih, mereka akan melemparkannya ke master yang mereka buat. Mendengar ini, Tantai Xuanzong tiba-tiba tertawa, Tuan Sekte ini mengerti, memang begitu, ucap dari Tantai Xuanzong. Pada saat ini, Tantai Xuanzong berpikir diam-diam, setelah kompetisi 9 divisi selesai, saya masih perlu meminta Tan Yun untuk menangani beberapa hal, pada saat itu, aku ingin membiarkan dia membantuku mengatakan pada gurunya untuk melihat apakah dia dapat memberi putriku yang berharga itu metode latihan, dan semoga saja gurunya bisa memberikan metode latihan kepada putriku, gumam dari Tantai Xuanzong. Mengenai keberadaan guru Tan Yun, hanya 8 kepala dan murid dari 4 divisi yang berpartisipasi dalam kompetisi 4 seni dari Sekte Abadi-Abadi yang mengetahuinya. Pada saat ini, mereka yang tidak tahu masih menebak, siapa guru Tan Yun. Wosh! Mu Mengyi menyapu dari arena Wolong nomor 2 ke arena Wolong nomor 3, dan menatap Tan Yun dengan senyum penuh kasih di wajahnya. Di gedung batu giok, kepala divisi 5 jiwa berdiri, dan suara tua itu terdengar, selanjutnya adalah divisi 5 jiwaku, Sue Zian. Zian, jangan mengecewakan guru, mengerti, ucap dari divisi 5 jiwa. Baik, murid mengerti, ucap dari Sue Zian. Sue Zian berubah menjadi bayangan dan itu melintas menghilang dari arena Wolong nomor 1, dan muncul di arena Wolong nomor 2 dalam sekejap mata. Setelah Sue Zian mencabut larangan pada token identitas di tangannya, dia melihat kata-kata divisi 5 jiwa, Jinyu tertulis di token itu. Kepala 5 jiwa tertegun sejenak, hal yang paling tidak ingin dia lihat terjadi. Cheng Jinyu adalah murid langsungnya, sedangkan Sue Zian adalah murid-murid tertutupnya. Wosh! Angin sepoi-sepoi bertiup, Cheng Jinyu terbang di depan Sue Zian, dan berkata sambil tersenyum, adik junior, aku tidak menyangka kita bertemu, ucap dari Cheng Jinyu. Apakah itu lucu? Sue Zian memutar matanya ke arah Cheng Jinyu, kamu mengaku kalah, aku menghormati senior sepertimu, aku tidak ingin memukulmu, ucap dari Sue Zian. Cheng Jinyu tercengang. Uhuk-uhuk, kepala divisi 5 jiwa berdeham, Zian, kamu bukan lawan saudaramu, kamu harus mundur dan membiarkan saudaramu memasuki babak kedua atas nama 5 jiwa kita, ucap dari kepala divisi 5 jiwa.
Kepala lima jiwa mengajarinya untuk keduanya memiliki keterampilan yang sama. Ini adalah latihan tingkat harta yang paling kuat dari lima jiwa yaitu teknik menghancurkan seni pedang abadi. Seni pedang ini dibagi menjadi 12 tingkat, Sue Zian baru mencapai tingkat ke-10, dan Cheng Jinyu telah berkultivasi ke tingkat ke-11, jadi kepala divisi secara alami membiarkan Sue Zian berhenti. Mendengar ini, ketika Sue Zian cemberut dan ingin mengatakan sesuatu, Cheng Jinyu tersenyum malu, adik junior, kakak senior, saya setuju, ucap dari Cheng Jinyu. Saya belum setuju, ucap dari Sue Zian sambil memandang kepala divisi lima jiwa, matanya menyipit menjadi satu garis, dan dia berkata dengan genit, Guru, murid saya ingin mencobanya, oke, ucap dari Sue Zian. Zian, ini adalah kompetisi besar 9 divisi, kamu jangan bermain-main, kamu tidak bisa membantah. Kamu harus taat, jangan membuat masalah, ucap dari kepala lima jiwa. Mendengar itu, Sue Zian cemberut. Lalu setelah itu, kepala divisi lima jiwa berkata lagi. Oke Zian, alasan guru tidak biarkan kamu berpartisipasi. Pertama, kekuatanmu tidak sebaik kakak laki-lakimu. Kedua, ada banyak musuh kakakmu dan iparmu. Jika kamu melakukan kesalahan nanti, kamu bisa dalam bahaya. Ucap dari kepala jiwa suci. Adik perempuan, Anda sepertinya memiliki sesuatu untuk dikatakan. Ayo, guru mengawasi kita, ucap dari Cheng Jinyu tampaknya sangat takut kepada lima jiwa, dan mendesak dengan suara rendah. Kakak senior, izinkan saya bertanya kepada Anda, seberapa yakin Anda bahwa Anda akan mencapai 8 besar? Sue Zian menyelesaikan kata-katanya dan menambahkan, kamu harus mengatakan yang sebenarnya, jika tidak, Anda tidak akan pernah memikirkannya di masa depan, ucap dari Sue Zian. Setelah mendengar ini, Cheng Jinyu tidak bisa tidak meliriknya. Pada arena Wolong ketiga, Xiang Sengtian, Jun Buping, Ke Xinyi, Huang Futingfeng, Xiao Qingxuan, Gu Yishan dan Huan sudah memenuhi syarat untuk duel kedua. Mu Meng meliriknya dan menghela nafas, mungkin 10%, ucap dari Cheng Jinyu. Mendengar itu, Zian berkata, baiklah, ayo turun, kata Sue Zian, dan tiba-tiba mendorong Cheng Jinyu, yang linglung, dari arena Wolong. Zian, kamu mempermalukan dirimu sendiri, ucap dari divisi lima jiwa sangat marah. Sue Zian tiba-tiba membuang senyumnya, memandang Taois lima jiwa, dan berkata dengan tulus, Guru, kakak laki-laki selalu baik kepada saya, dan Anda mendengar itu, dia sama sekali tidak percaya diri untuk masuk 8 besar daftar Wolong. Jika dia benar berpartisipasi, bagaimana jika dia mati? Selain itu, karena dia tidak percaya diri, akan lebih baik bagi murid ini untuk berpartisipasi di game kedua, ucap dari Sue Zian. Kepala divisi lima jiwa mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan tidak senang, dia tidak percaya diri, apakah Anda memilikinya? Apakah tidak ada bahaya bagi Anda untuk berpartisipasi? Ucap dari kepala divisi lima jiwa. Melihat gurunya benar-benar marah, Sue Zian segera berlutut dan berkata dengan mata tegas, murid ini percaya diri, jika Aju tidak bisa mencapai 8 besar dalam daftar Wolong, murid ini akan menghukum dirinya sendiri, ucap dari Sue Zian. Zian, jangan impulsif, ucap dari Wuling. Pada saat ini, di arena Wolong nomor 1, Wuling sangat cemas. Mendengar kata-kata Wuling ini, Sue Zian mengabaikannya. Kamu benar-benar membuatku kesal, kepala divisi lima jiwa memandang Sue Zian, tubuh tuanya gemetar karena marah, itu semua karena guru sudah terbiasa denganmu, baiklah, lakukan apa yang kamu inginkan, bangun, ucap dari kepala divisi lima jiwa. Baik guru, Sue Zian menjulurkan lidahnya dengan nakal, guru, murid ini tidak akan mengecewakanmu, ucap dari Sue Zian. Setelah itu, Sue Zian menghilang dalam sekejap, dan muncul di arena Wolong nomor 3, berdiri bersama Mu Mengyi. Malam tiba, dan bulan yang cerah menggantung di langit. Dalam duel berikutnya, Lu Ren, yang terkuat dari divisi angin dan guntur, seorang pemuda gemuk dan agak tampan, menghadapi Li Shizhen dari divisi jiwa suci. Lu Ren adalah bakat terbaik dengan atribut angin dan guntur, dan Li Shizhen adalah jiwa waktu. Begitu keduanya bertarung, mereka akan menggunakan semua cara mereka, dan pemandangan yang indah dan mengejutkan akan membosankan. Nenek beruang,
Aku akan membunuhmu, ucap dari Luren. Pada akhirnya, Luren tiba-tiba berteriak, membuang pedang panjang di tangannya, dan saat dia menunjukkan senjata barunya, Tan Yun dan banyak murid lainnya tertawa terbahak-bahak. Pisau dapur. Betul sekali. Pria gemuk besar Luren mengorbankan pisau dapur berharga kelas menengah, yang tiba-tiba menjadi sepanjang 30 kaki, dan untaian arus petir menyapu pisau, menebas Li Shizen, yang terganggu. Sial, ucap dari Li Shizen berteriak ngeri, pedang terbang yang menghalangi tiba-tiba patah, tubuhnya terbelah dua, dan dia mati di tempat. Nenek, kamu harus memaksaku menggunakan pisau dapur, ucap dari Luren memarahi, tidak tahu harus mengeluh apa, melewati ketinggian rendah, tubuhnya gemetar karena lemak, dia muncul di arena Wolong nomor 3. Di mulut murid divisi angin dan guntur, Luren memiliki dua nama panggilan, satu, tukang daging. Kedua, Tukau Jun. Dikenal sebagai tukang daging, karena dia menjelaskan kepada rekan-rekannya berkali-kali bahwa dia adalah seorang koki pada usia 10 tahun, jadi dia suka menggunakan pisau dapur, dan saya bukan tukang daging. Namun, para murid dari divisi angin dan guntur masih memanggilnya tukang daging di belakang punggungnya. Dia juga telah berkali-kali membela bahwa dia bukan Raja Tukau, tetapi dia adalah Raja Kebenaran. Dengan cara yang sama, di belakang banyak teman sekelasnya, dia dipanggil Tukau Jun. Setengah jam kemudian, cahaya bulan yang cerah jatuh di arena Wolong nomor 2. Pada saat ini, Chen Song dari garis jiwa binatang, setelah pertempuran keras, mengalahkan murid garis formasi Xiaolong. Xiaolong, yang terluka parah, dibawa keluar dari arena Wolong oleh para murid formasi. Selanjutnya, masih ada 3 orang yang belum berhadapan dengan lawannya, yakni Sangguan Bingbing, Kang Xiyuan, dan Tan Yun. 3 sisanya adalah Tai San, Anyang Suaner, dan Wu Ling. Sangguan Bingbing, jenius dari divisi jiwa kuno, menyapu arena Wolong nomor 2. Setelah dia mencabut larangan token, dia menemukan bahwa lawannya adalah Anyang Suaner, jenius dari divisi angin dan guntur. Persaingan antara dua wanita, yang juga merupakan 13 wanita cantik dari pintu bagian dalam, membuat sebagian besar murid laki-laki dari setiap baris lupa untuk bernapas. Di arena Wolong nomor 2, cahaya pedang mengamuk, dan bayangan itu berkedip-kedip. Setelah kedua wanita itu bertarung dengan sengit selama setengah jam, Sangguan Bingbing akhirnya menang dan berubah menjadi bayangan, muncul di samping Anyang Suaner, mengangkat pedang lehernya. Kamu kalah? Kata Sangguan Bingbing siang berkeringat. Iya, aku kalah, ucap dari Anyang Suaner sedikit sedih. Oke, jika Anda tidak menerimanya, ketika cedera Anda sembuh, Anda dan saya akan bersaing lagi, ucap dari suara Sangguan Bingbing dingin. Lalu setelah itu, Sangguan Bingbing melesar ke arena Wolong nomor 3. Pada saat ini, Kang Xiyuan, yang dipuji sebagai iblis gelap oleh murid-murid jiwa suci, melintas dari arena Wolong nomor 1, menyapu langit malam, dan muncul di tengah arena Wolong nomor 2. Kang Xiyuan masih terlihat seperti sarjana yang lemah, hanya sepasang mata yang cerah membuat bintang-bintang pucat. Kang Xiyuan melirik Tai San dan Wu Ling di arena Wolong nomor 1, dan Kang Xiyuan tidak menganggapnya serius. Tidak peduli siapa lawannya, dia tidak peduli. Pada saat ini, baik Tai San maupun Wu Ling tidak ingin bertarung melawan Kang Xiyuan. Mereka tidak takut pada Kang Xiyuan, tetapi mereka sangat ingin melawan Tan Yun dan membunuh Tan Yun. Kang Xiyuan dengan sopan mengaktifkan larangan token identitas, tetapi melihat kata-kata divisi 5 jiwa Wu Ling muncul di token. Jelas, lawannya adalah Wu Ling. Selanjutnya, lawan Tan Yun adalah Tai San. Tai San tertawa, tinjunya yang besar mengepal erat, dan dia menghadap Tan Yun di sampingnya dengan pedang terhunus, menyeringai tanpa henti. Tan Yun, kamu beruntung kali ini, ucap dari Wu Ling ketika Wu Ling melewati Tan Yun, dia meninggalkan kalimat yang kejam, dan dia melewati langit yang rendah dan muncul di arena Wolong nomor 2. Wu Ling menatap Kang Xiyuan dengan semangat juang yang tinggi, bukan pemalu. Di divisi 5 jiwa ada 2 latihan tingkat harta karun. 1. Seni pedang pemadam, dibagi menjadi 12 lapisan. Sue Zian telah berkultivasi ke lapisan ke-10, dan Cheng Jinyu telah berkultivasi ke lapisan ke-11. Di antara murid-murid dari 5 jiwa,
hanya Wuling yang telah berkultivasi ke lapisan ke-12. Yang kedua, buku rahasia 5 jiwa, dikatakan sebagai praktik yang dapat dikembangkan dan dinaiki. Kultivator dapat meningkatkan kekuatan mereka 10 kali lipat dalam waktu singkat. Semakin tinggi ranah, semakin lama waktu untuk meningkatkan kekuatan. Dan Wuling mempraktikkan teknik ini. Dengan kekuatannya saat ini di alam jiwa janin, dia dapat mempertahankannya selama setengah jam, mencapai kondisi puncak 10 kali kekuatannya. Wuling sombong dan tidak takut pada lawan dari dunia yang sama. Jika kamu ingin hidup, akui saja kekalahan, ucap dari Kang Siyuan berkata dengan ringan, menatap Wuling yang berjarak 100 kaki. Ada rasa penguasaan dalam nada bicaranya. Haha, apa kamu tidak malu untuk mengatakannya, ucap dari Wuling menyipitkan matanya, menunjukkan niat membunuh. Ini benar-benar tak kenal takut bagi mereka yang tidak tahu, ucap dari Kang Siyuan. Setelah Kang Siyuan berkata, senyum hangat di wajahnya tiba-tiba mengeras, dan dia tidak ingin membuang sedikit waktu dengan Wuling, segera setelah dia menembak, itu salah satu pembunuhnya. Kelompok setan menari, ucap dari Kang Siyuan. Kang Siyuan menari dengan tangan dari dadanya dengan kecepatan tinggi, mengucapkan kata-kata di mulutnya, dan tiba-tiba langit sering berkedip, dan tiba-tiba, pisau terbang hitam diubah oleh kekuatan kematian, melayang di depan dirinya sendiri. Segera setelah itu, hanya dalam napas pendek, ada ribuan pisau terbang, dengan cepat berputar di sekelilingnya. Auranya naik dengan mantap, dan Pang Shiyuan dengan cepat menembus alam penyempurnaan jiwa tingkat pertama dan mendekati tingkat kedua. Momentumnya yang tak terlihat menyebabkan ruang dalam radius 10 kaki bergetar hebat. Selama getaran, setiap pisau terbang melewatinya, dan ruang itu seperti cermin. Retakan ruang ramping muncul. Itu berarti bahwa kekuatan setiap pisau terbang sebanding dengan pukulan acak dari seorang kultivator di tingkat pertama alam penyempurnaan jiwa. Pada saat ini, ratusan ribu murid di puncak mendidih, keterkejutan dan kepanikan tertulis di wajah semua orang. Bahkan 11 pembangkit tenaga listrik yang memasuki duel kedua, seperti Mu Mengyi, tampak sangat serius. Di hadapan semua orang, ribuan pisau terbang menari seperti sekelompok iblis, membentuk bola cahaya hitam dengan radius 10 kaki, memancarkan kekuatan dingin. Ketika para murid menyaksikan adegan ini, mereka tidak hanya berpikir bahwa ketika Kang Siyuan melakukan tembakan pertamanya, dia membunuh seorang pria kuat hanya dengan 3 pisau terbang, tetapi sekarang ada ribuan dari mereka. Dan tampaknya kekuatan masing-masing pisau terbang jauh lebih kuat daripada ketiganya sebelum membunuh lawan. Wosh! Di gedung batu giok, kepala 5 jiwa tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas, bertahanlah, aku khawatir kamu bukan lawannya. Cepat dan akui kekalahan, ucap dari kepala divisi 5 jiwa. Tidak, cucumu tidak mengaku kalah. Cucumu tidak percaya, dia bisa mengalahkan cucumu ini, ucap dari Wuling tampak tegas. Tepat ketika Kang Siyuan terus memadatkan kekuatan pisau terbang kematian, Wuling sudah menggunakan buku rahasia 5 jiwa. Wuling sombong, karena dia adalah jenius yang memiliki 5 kekuatan, yaitu emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 jenis jiwa janin, dan dia berpikir tidak bisa kalah. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.